الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan senantiasa mendapat cucuran rahmat maghfirah sekaligus kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah yang mana selalu memberikan kepada kita jalan kebaikannya, hidayahnya, sekaligus taufik pertolongannya kepada kita semua, sehingga secara nyata pada saat ini insya Allah mudah-mudahan kita masih berada di jalan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, manusia, nabi, rasul yang mampu memberikan syafaat kepada umatnya. Beliau adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, sahabatnya, kita sebagai umatnya ila yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka kita sebagai hambanya yang hidup di alam dunia pasti berharap mengharapkan sebuah keselamatan. Baik keselamatan itu adalah senantiasa kita masih hidup di alam dunia, terlebih senantiasa adanya keselamatan itu kita minta kepada Allah kelak ketika kita menjalani kehidupan akhirat. Maka sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ketika seseorang mengharapkan keselamatan di dalam menjalani kehidupannya, yakni keselamatan dari panca bahaya, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, sekaligus mendapat predikat orang-orang yang benar-benar taqarrub dekat kepada Allah, dan juga gelar derajat muttaqin, orang-orang yang benar-benar mempunyai rasa takut kepada Allah. Maka sahabat Sayyidina Abu Bakar mengatakan di antaranya adalah salah satu amal, salah satu perbuatan yang bisa membuat seseorang itu selamat dari berbagai panca bahaya, yang bisa menjauhkan dari berbagai macam penyakit, sekaligus digolongkan orang-orang yang mendapat predikat orang yang benar-benar dekat dengan Allah, dan juga orang yang benar-benar takut kepada Allah. Maka diantaranya seseorang itu hidupnya harus bisa sidqun daimun ma'ahu qalbun qani'un. Artinya orang itu menjalani kehidupannya harus benar,
Jadi walhasil lamun wong iku ngarepaken uripe selamat, selamat dari berbagai macam bahaya, musibah, panca bahaya dunia, selamat dari berbagai macam penyakit, dekat maring Gusti Allah, sekaligus takwa ning Gusti Allah. Pertama uripe cepe sahabat Sayyidina Abu Bakar kudu sidkun daimun, uripe selalu bener. Iki sing paling gati kita urip ki bener. Tetapi benar berarti bukan mengaku yang paling benar, tetapi benar menurut tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah, benar yang sudah disampaikan Allah dan Rasulnya tertera di dalam kitabnya. Ketika seseorang hidupnya sudah bisa menjalankan dengan punya prinsip selalu benar di jalan Allah, maka insya Allah orang tersebut akan selamat. Selamat saking panca bahaya. Makanya Rasul mah mempunyai sifat wajib itu yang pertama sidik, bukan fatona. Sidik artinya benar, amanah artinya dipercaya, tablik menyampaikan, fatona baru pinter. Jadi pinter menanane gini terakhir. Sifat wajib Rasul itu sing didiketaken iku bener. Makanya walhasil lamun uang iku uripe pengen ngarepaken selamat saking berbagai macam panca bahaya, uripe kudu bisa bener. Serta lamun mengarepaken uripe iki diadohaken saking mang pirang-pirang penyakit, tipe sahabat Sayyidina Abu Bakar, maka uripe kudu bener. Bahkan ketika uang iku uripe wis bener-bener menjalanaken kebenaran saking Allah, maka syara fi darajatil muqarrabin, orang tersebut akan mendapatkan derajat predikat orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah. Atine dekat, jasade dekat, pikirane dekat ning Gusti Allah. Jadi otomatis ketika uang iku wis parek karo Gusti Allah, pasti lelampahe bener ning perintahe Gusti Allah. Kemudian nala darajatul muttaqin, ketika hidupnya yang ia jalankan adalah suatu kebenaran dari Allah, maka dia akan mendapat derajat muttaqin, orang-orang yang benar-benar takwa ning Gusti Allah. Walhasil CP sahabat Sayyidina Abu Bakar ngomongaken, lamun kita uripe pengen selamat, maka ngejalanaken uripe kudu bener. Lah iki sing gati bener. Hari ngomong pinter maka kepinter, agak wong bodoh ya. Tapi pinter ini ngapa dikit pan kono. Tapi insya Allah lamun bener iku selamat. Sebab wong bengen nggih urusan bab pinter mah kadang-kadang komo sing lain pogo nyelok bismillahirrahmanirrahim ge bismillahirrahmanirrahim, tapi dadi wali. Wong bengen nyebut kalimat bismillahirrahmanirrahim iku apa? Nyebrang laut ora kelelep. Wong siki fasih bismillahirrahmanirrahim nyebrang laut insyaallah modal. Padahal fasih. Lantaran apa? Uripe turun bisa benar menurut Allah. Jadi lamun kita ngarepaken urip iki pengen selamat, baik dunyane, akhirate, agamane selamat saking mang pirang-pirang panca bahaya, dikitaken cepi sahabat Abu Bakar sidkun daimun ma'ahu qalbun kaniun. Maka apa? Uripe kudu bisa bener. Di samping bener cepi sahabat Sayyidina Abu Bakar ma'ahu qalbun kaniun, hatinya selalu menerima atas ketentuan Gusti Allah. Atine selalu menerima ridho ikhlas atas segala bentuk yang sudah ditentukan oleh Allah, baik bentuk takdirnya, qada dan qadarnya.
menerima dengan sebuah keikhlasan bahwa itu adalah hak Allah. Insya Allah lamun uripe kelakuane bener, pikirane bener, atine nerima ning pepasten Gusti Allah, insya Allah tiku uripe bakal mendapatkan keselamatan. Yang kedua diantaranya, ketika seseorang ingin mengharapkan kehidupannya itu adalah selamat, qad naja minal afati wal ahati kuliha, yang mengharapkan keselamatan dari panca bahaya dunia dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit, bahkan dia akan mendapatkan fi darajatil muqarrabin, derajat orang-orang yang sudah benar-benar takwa, dekat dengan Allah. Bahkan nala darajal muttaqin, dia akan mendapatkan derajat orang-orang yang takwa. Maka yang kedua diantaranya adalah sabrun kamilun ma'ahu syukrun daimun. Yang kedua adalah senjatanya harus bisa sabar. Ngejalani uripe karo sabar. Sebab kunci kesuksesan seseorang diantaranya adalah sabar. Sabar iki daimun, bukan sekilas saja. Apapun bentuknya harus dijalani urip iku karo sabar. Kehidupan itu harus dijalani dengan kesabaran. Sebagaimana kesabaran itu telah diajarkan oleh baginda Rasulullah bahwa as-sabru ala salasati asya'a. Sabar itu kebagi telu. Satu ala ta'atillah, fi ta'atillah. Satu fi ta'atillah, ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah kudu sabar. Endi ngaji contoh kudu sabar, zikir kudu sabar, sholat kudu sabar. Lamun kita ngaji ora sabar, ustad meleng semit atau mencolot. Wih suwe amat ustad ngaji. Barang ustad meleng semit, lawis lu ngebalik. Jadi kudu sabar arane. Pada baik sholat ibadah taat kudu sabar. Lamun kita sholat ora sabar pasti ganjarannya ke ora sempurna. Endi contohnya lagi sholat anu assalamualaikum kayak harus janjian aku naik pijis mau nih temenan kusune lebar assalamualaikum assalamualaikum cepetakan Allah akbar Allah akbar subhanallah Allah akbar Allah assalamualaikum ya kancang mancing waalaikumsalam ngus sholat diingetin dunia baik pan katen ya. Jadi kudu sabar. Jadi pada baik ngejalanakan taat ke kudu sabar, ngaji kudu sabar, zikir kudu sabar, sholat kudu sabar, puasa kudu sabar. Lamun orang sabar apa? Kudu nih kebuka beduk maghrib, di beduk doa harus buka. Mana orang sabar itu? Kan katanya, itu bentuk ibadah, bentuk profesi apapun ketika dijalani tidak dengan kesabaran, tidak ada keberhasilan. Contoh kita menjalani kehidupan, profesi apapun yang ia jalani, kalau dia tidak jalankan dengan kesabaran, maka tidak akan menemukan suatu keberhasilan. Maka sabrun daimun, sabar itu apa? Bukan hanya sekilas saja. Sabare sing mayang. Los temen kadang-kadang manusia ngomongakan sabar itu ada batasnya. Yang membatasi itu bukan Allah, tapi diri kita sendiri. Ketika sabar itu senantiasa kita tanamkan ke dalam kepribadian kita, maka insya Allah dari hasil sebuah kesabaran itu adalah sebuah keberhasilan dan kesuksesan. Maka ketika seseorang itu sudah bisa sabar dalam menjalankan kehidupan, harus disertai syukrun daimun. Harus bisa syukur terhadap nikmat Allah. Artinya apa? Ketika contoh ngaji harus sabar. Di balik sabar itu kita harus syukur. Kenapa? Syukurnya ya kita masih diberikan hidayah, pertolongan oleh Allah, masih belum ngaji. Berarti kan kudu syukur. Hakikatnya kita masih dikehendaki oleh Allah berada di dalam kebaikan. Tuh. Yang kedua, sabar ala maksiatillah. Sabar menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Jadi ngadoi kemaksiatan itu kudu sabar.
Ari sifatnya manusia iku pasti kabeh ngederbani nafsu. Terkadang nafsu iku wis pasti ngajakin ning kealan. An-nafsu la amaratu bisu. Setiap nafsu itu pasti ngajak ning kealan. Lakes sing nafsu ngajak ning kebagusan. Premen lamun contoh wong iku seneng ngaji, gelem dzikir, getol ning salat iku arane hawa, keinginan. Keinginan wong iku rajin sholat, keinginan orang itu mempunyai keinginan rajin dzikir, rajin ngaji, arane hawa. Tapi kalau satu keinginan itu harus ditumpangi dengan nafsu, pasti ujung-ujungnya Allah. Andi senajan wong tukang sholat, bagus orang punya keinginan sholat, tapi lamun wong iku ditumpangi nafsu, tetap pasti dia merasa orang yang paling rajin sholat. Berarti timbulnya apa? Sombong. Sekalipun orang itu tukang ngaji, sekalipun itu orang tukang zikir, lamun mesti ditumpangi hawa tersebut dengan nafsu, pasti ujung-ujungnya Allah, ujung-ujungnya buruk. Karena dia merasa wong tukang paling ngaji, merasa wong sing akeh paling zikir, timbullah ujub lan sombong. Itu dalam bentuk kebaikan saja, ketika sudah ditumpangi nafsu pasti Allah. Apa maning jelas nafsu iku wis jelas ngajakin yang ke Allah. Maka apa ketika kita ingin selamat daripada panca bahaya, kerusakan kepribadian, maka kita kudu bisa sabar. Berarti sabar menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, sabari adalah alal musibati. Ketika kita dinai musibah, dinai bilai, kudu sabar. Kita kudu ingat segala bentuk itu adalah milik Allah. Kita ini semuanya milik Allah. Jangankan di sekitar kita, di sekeliling kita, yang semua yang kita miliki, semua yang kita punyai itu adalah milik Allah. Bahkan sekalipun ruh yang berada di dalam diri kita itu tetap miliki Allah. Ketika Allah wis ngejokot, siapa sih bisa nyegah? Roh baik lamun wis waktune dicokot, siapa sih bisa nyegah? Laka. Apa maning sekedar harta kita? Apalagi sesuatu yang kita miliki, ketika Allah sudah ingin mengambilnya, menghendakinya, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Maka ketika manusia itu mendapat musibah, maka jalani dengan sabar. Dan sabar itu jangan kita batasi sebelum Allah memberikan jawabannya. Sebelum Allah memberikan hadiah, memberikan pahala, memberikan balasan daripada sebuah kesabaran. Maka yang kedua tersebut, ketika seseorang hidupnya ingin diselamatkan daripada panca bahaya dunia, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, bahkan dia akan dekat sekali kepada Allah dan akan mendapatkan predikat mutakin, orang-orang yang benar-benar takwa kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Maka hidupnya yang kedua, dia harus bisa sabar. Dua saja kunci, dua saja pusaka yang kita miliki ini kita jalani dalam kehidupan kita, insya Allah kehidupan kita akan selamat dunia akhirat. Lamun uang iku uripe ngejalanaken karo bener, insya Allah uang iku bakal selamat. Lamun uang iku ngejalani uripe karo sabar, insya Allah uang iku bakal selamat. Bukan hanya saja selamat, tetapi apa? Wong ikut semakin hatinya, pikirannya, jasadnya dekat dengan Allah, sekaligus dia akan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah para jamaah sekalian, mudah-mudahan dua kalimat ini sekalipun sekilas disampaikan, kita sebagai orang yang benar-benar berharap akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab ketaatan kita, ketakwaan kita, dengan sebab kita bisa menjalankan kewajiban kita. Insya Allah kehidupan kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, sekaligus kita akan mendapatkan kemuliaan
baik kemuliaan di dunia terlebih kemuliaan di akhirat. Insya Allah berharap kita semua berada di dalam kenikmatan surganya Allah. Amin ya Allah ya Robbal alamin.